Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar healthy people Waalaikumsalam. semuanya? Kembali lagi bersama saya tentunya Dr. Aziz Andrianto di acara live podcastnya RSUI. Aku sakit harus bagaimana? Nah, telah hadir bersama kita di sini seorang narasumber yang sudah expert tentunya. Di sini adalah Dr. Rina Juwita, spesialis penyakit dalam. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah sehat sehat. Ya, baik, tentunya selama 1 jam ke depan kita nanti akan membahas di mana tema kita pada siang hari ini adalah vaksin influenza, pentingkah di saat pandemi. Begitu ya, Dok ya? Iya. Ya. Tentunya akhir-akhir ini memang bukan akhir-akhir ini, Dok, memang pada saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19 ya, Dok ya. Nah, tentu itu kita sebagai masyarakat tentunya juga akan melakukan segala upaya ya supaya terhindar dari yang namanya penyakit COVID-19 ini. Gitu ya, Betul. Dok ya. Kemudian nah ditambah lagi nih, Dok, sekarang kan udah biasanya kalau akhir tahun musimnya adalah musim penghujan. Nah, ditambah lagi apakah itu nanti akan memperparah untuk misalkan gejala COVID dan sebagainya atau Ya. malah akan menambah apa ya, peluang untuk seseorang itu akan terkena COVID seperti itu, Dok. Nah, nanti kita akan bahas selama 60 menit ke depan bersama Dokter Rina. Nah, untuk para healthy people, kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa langsung live komen aja di Instagramnya Rumah Sakit UII. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Dokter Rina Juwita, spesialis penyakit dalam, untuk membahas apa sih itu influenza ya, Dok ya. Kemudian bagaimana influenza ini nanti mekanismenya sehingga apakah nanti bermanfaat atau tidak ketika era pandemi COVID-19. Untuk Baik. Dokter Rina kami persilahkan. Baik, terima kasih Dokter Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi menjelang siang semuanya, healthy people. Semoga semua sehat-sehat. Di saat seperti ini memang kesehatan itu sesuatu yang mahal dan Betul. memang harus diperjuangkan gitu Iya, ya. betul, Dok. Nggak cuma cinta yang perlu diperjuangkan. Baik, healthy people semuanya, hari ini kita bicara tentang vaksin. Ya, sedang di luar itu banyak kehebohan tentang vaksin. Nah, sekarang kita tidak ingin Ikut dalam membicarakan hebohnya itu ya, Dok ya. membicarakan tentang vaksin COVID, tapi kita bicara tentang vaksin influenza. Kebetulan ini hari-hari ini kita sudah mulai mulai musim penghujan ya, Betul. udah dingin, udah udaranya cenderung basah dan itu akan menjadikan banyak beberapa kuman, virus dan pada kelompok-kelompok yang rentan akan menjadi uh, sumber penyakit yang membahayakan ya. Betul, Ya, betul. baik. Jadi sebenarnya apa sih imunitas atau ketika kita mencari biar badan itu imun itu seperti apa? Jadi kalau misalnya imunitas itu sendiri ya, jadi dia kan pertahanan terhadap penyakit ya, masya Allah ya, Allah itu sudah menyiapkan badan tubuh kita itu dengan mekanisme yang begitu luar biasa untuk bisa mempertahankan diri dari infeksi terutama ya. Bayangkan kita hidup, mungkin kalau kita bisa lihat di sekitar kita banyak virus berterbangan Betul. ya, bukan virus, virion ya, kalau virus itu udah masuk ke badan, tapi kalau masih di udara itu namanya virion, bakteri, virus, parasit dan sebagainya itu kelihatan, mungkin kita jadi serem, nggak berani hidup gitu karena saking banyaknya. Nah, tapi Allah itu menyiapkan badan kita itu dengan mekanisme yang luar biasa yang kita bisa bertahan dari sejak lahir. Bayangin kita lahir nggak punya imunitas sama sekali, tapi kemudian bisa bertahan dengan berbagai kondisi, baik imunitas yang kita dapatkan secara aktif maupun secara pasif. Nanti kan kita jelaskan secara gamblang di belakang. Kemudian kalau sistem imun itu kan ibaratnya tentara, Dokter Aziz. Jadi kayak tentara yang mempersiapkan tubuh dari penyerangan musuh-musuh seperti itu. Nah, tentara itu jumlahnya kalau kondisinya aman ya nggak perlu banyak-banyak gitu kan. Tentaranya cuma dikit aja. Tapi kalau kondisi perang, kondisi sedang ada sesuatu kerusuhan, nah pasti akan muncul banyak tentara yang mempersiapkan untuk mempertahankan tubuh. Ya, tubuh kita tuh kayak
kondisi suatu negara juga, ada tentaranya, ada kemudian polisi yang menjaga sehari-hari. Jadi kalau hanya untuk kepentingan keamanan dari maling, rampok, itu ya cukup polisi aja. Tapi kalau sudah yang menyerang itu adalah musuh yang punya senjata, maka juga butuh yang lebih canggih lagi ya. Jadi memang imunitas itu mempertahankan diri terhadap infeksi terutama ya. Jadi kalau kondisi-kondisi badan kita nggak mampu mempertahankan diri dengan atau daya tahan tubuh atau imunitasnya turun, itu akan mudah ketemplokan macam-macam dari jamur, virus, bakteri, dan di luar itu akan nemplok gitu, masuk ke badan. Ya cuma nemplok tapi juga masuk dan menginfeksi. Kayak kasus-kasus pada pasien dengan HIV itu kan daya tahan tubuhnya lemah, rendah, daya tahan imunnya kurang, pasti akan mudah muncul penyakit. Selain itu imunitas itu juga penting, misalnya kita pernah dengar tentang tumor atau kanker. Jadi kalau imunitasnya baik, dia cepat mengenali ada pertumbuhan sel-sel yang tidak pada waktunya, tidak pada tempatnya, itu dia akan menghancurkan dengan segera. Nah, tapi tumor-tumor itu kadang dia pinter gitu ya, dia bisa menyamar, bisa menghack ya, bahasanya menghacker. Jadi nggak cuma di dunia manusia aja yang ada hacker, di dunia pervirusan, di dunia penyakitan itu juga ada hacker yang akan mengubah si tentara tadi jadi nggak kenal ini siapa sih gitu ya, dia nggak kenal gitu ya. Kemudian juga sistem imun juga bisa memicu untuk terjadi, kalau dia berlebihan dia akan bisa memicu terjadinya autoimun gitu ya. Jadi kalau terlalu baper ya, sel imunnya terlalu baper, dia akan dikit-dikit, padahal itu bukan sesuatu yang membahayakan. Ibaratnya kalau ada tampangnya sih kayak penjahat tapi sebenarnya dia baik kan, tapi dilihat sama sel imun nih kayaknya penjahat nih, langsung diserang gitu kan. Jadi padahal sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya, tapi justru terjadi kerusakan yang lebih banyak. Jadi memang imunitas itu ibaratnya sesuatu yang mempertahankan kita dari infeksi terutama infeksi dan gangguan-gangguan penyakit yang lain. Oke. Terus sejarah vaksin ya, sebenarnya di Indonesia itu sudah banyak sekali penyakit-penyakit infeksi yang sudah bisa dikendalikan dengan vaksin ya. Kalau kita lihat di tahun 65 itu ada BCG dan cacar di Jawa. Terus Indonesia itu bebas cacar itu tahun 74. Jadi lumayan ya, hampir 9 tahun yang kemudian 11 tahun ya. Jadi yang kemudian dia bisa bebas gitu. Dia butuh waktu yang cukup panjang, apalagi ya vaksin itu kan kadang tidak langsung mudah diterima oleh masyarakat karena butuh pengetahuan yang panjang ya, butuh pengetahuan yang banyak. Kemudian ini adalah gambar sebenarnya gimana sih mekanisme kita untuk mempertahankan ini. Rodok ruwet lihat gambar-gambar ini ya. Dipersingkat aja dong. Tapi sebenarnya ini yang bisa, kalau kita memahami ini maka kita akan bisa tahu sebenarnya ketika ada virus, ada kuman yang masuk di badan kita, badan itu sudah punya alarm, dia langsung gitu masuk menginfeksi sel tubuh, salah satu sel aja, sel tubuh tersebut akan membuat, ibaratnya kalau kita ada maling masuk ke rumah, bahkan dia akan mukul kentongan gitu ya, jadi tung gitu bahwa ada maling masuk dan ada bahaya yang datang gitu ya, ada bahaya yang datang. Nah, sebenarnya di badan kita itu sudah ada mekanisme-mekanisme tersebut. Tapi kan kalau dipikir masa terus harus kena infeksi dulu baru kita bisa tahan gitu ya, baru bisa tahan. Padahal sebenarnya di badan kita itu sudah banyak perlindungan untuk menghindarkan jangan sampai kuman itu masuk. Misalnya di kulit kita kalau kegores dikit langsung luka. Tapi kuman itu bisa bertahan karena di sini ada barrier, ada penahan dari epitelnya gitu kan, untuk nggak memudahkan si kuman itu masuk. Dan di kulit kita tuh ada kuman-kuman baik. Jadi ada kuman-kuman baik yang menolong, membantu. Jadi kalau ada kuman jahat dia akan istilahnya dia jadi pertempur duluan dengan kuman jahat tersebut. Nah,
Jadi ini mekanisme kalau kita kena penyakit maka kita akan ada teraktivasi imunitas bawaan kita. Jadi memang yang dari alami ya, jadi nggak usah diapa-apain sudah ada imunnya. Tapi memang harus ada penyakit dulu yang masuk, ada kuman dulu yang masuk, baru kemudian terdapat membentuk imunitas adaptif namanya. Biasanya itu hari ke-5 itu baru terbentuk. Jadi sel tubuh kita nginget, oh kayak gini nih kuman campak, oh kayak gini kuman apa namanya yang dengue misalnya ya. Terus oh ini kuman tipes, dia akan mengingat ya, ini sel tubuh kita akan ingat, oh kalau kuman tipes itu kayak gini caranya, oh kuman demam berdarah seperti ini. Nah, cuman masalahnya kuman-kuman itu juga ya dia nggak mau menyerah, dia juga pintar, dia akan beradaptasi, dia akan mutasi ya, sehingga memang kayak demam berdarah, terus kemudian bakteri AIDS ya, HIV itu nggak bisa ada vaksinnya sampai sekarang karena kumannya, virusnya itu sangat-sangat pintar untuk istilahnya mutasi gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai, badan kita memerangi si virus masuk itu, muncullah namanya imun adaptif. Jadi dia imun adaptif itu ada 2, jadi ada namanya sel B dan sel T. Nah, sel B itu dia nanti akan membentuk antibodi. Nah, makanya kalau misalnya orang-orang yang kena demam berdarah nanti akan terbentuk antibodi pada hari ke-5 gitu ya. Antibodi itulah yang kemudian bertugas mengingat bahwa kalau masuk lagi virus yang ini, badan itu sudah punya daya tahan tubuhnya. Jadi efeknya yang ditimbulkan, kerusakan yang ditimbulkan oleh si virus tersebut tidak lebih berat gitu ya. Jadi kalau udah pernah misalnya kena dengue, kena demam berdarah gitu, terus kena lagi, bisa nggak kena lagi? Bisa, tapi terus kemudian efeknya karena udah pernah kena, kemungkinan efeknya kalau dia ditulari oleh virus yang sama, efeknya nggak terlalu berat. Nah, tapi masalahnya kadang virus demam berdarah itu juga pinter ya kan, dia mutasi, terus kemudian kalau kena yang sudah mutasi kesekian, kena juga ya mungkin efeknya juga akan lebih nggak istilahnya lebih berat, tapi perlindungannya tetap ada gitu ya. Jadi sel B itu yang memusnahkan infeksi, memusnahkan mikroba yang sudah menginfeksi sel kita. Nah, sementara kemudian sel T itu namanya dia akan mengingat atau membuat pertahanan tubuh sehingga kita menjadi kebal gitu ya terhadap. Nah, kalau pada kondisi seperti ini kan kita nunggu nih kumannya masuk gitu ya. Kumannya kita sakit dulu gitu, baru kemudian kita terinfeksi, kemudian kita baru bisa jadi imun seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ada beberapa cara yang dikembangkan oleh para peneliti, gimana sih caranya biar anak-anak, terutama kelompok-kelompok rentan ini, terutama anak-anak, terus orang-orang yang daya tahan tubuhnya kurang seperti lansia atau pasien-pasien dengan penyakit punya penyakit yang berkaitan dengan imun ya, seperti SLE yang daya tahan tubuhnya diturunkan oleh obat gitu ya, agar tidak terjadi respon autoimun yang berat. Nah, itu biar terbentuk imunitas, biar nggak mudah sakit, biar kemudian tanpa harus diinfeksi kuman itu dia bisa kebal. Gimana caranya? Terus itu dikembangkan ya. Nah, itu dikembangkan oleh ahli dengan membentuk vaksin namanya. Kalau vaksin itu kan dia kuman yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi dia dimasukkan tapi dia udah nggak terlalu berbahaya. Tujuannya untuk apa? Kok dimasukin kuman malah medeni gitu ya? Kok kuman malah dimasukin? Ini yang dimasukkan itu bukan kuman yang hidup, jadi kuman yang sudah dilemahkan, sudah dihilangkan efek jahat-jahatnya gitu ya. Dan dia bertugas untuk memacu sel tadi, yang memori tadi, sel yang mengingat ini kuman ini seperti ini. Jadi dia sudah memacu pertumbuhan dari imun atau imunitas kita gitu ya. Jadi kita nggak perlu sampai sakit dulu baru kemudian
baru punya daya tahan tubuh terhadap penyakit tersebut gitu ya. Nah, atau bisa juga dengan pemberian antibodi. Jadi antibodi ya kayak yang sekarang dilakukan oleh beberapa terapi COVID gitu ya. Jadi orang-orang yang punya antibodi itu diambil antibodinya untuk diberikan pada pasien-pasien dengan COVID gitu ya. Artinya untuk membuat si pasien tersebut bisa imun gitu. Nah itu juga bisa, itu namanya imunitas pasif. Jadinya dia istilahnya nggak harus mengaktifkan semua jalur imunitas di dalam badannya, baik imunitas alami maupun yang dapatan tadi adaptif, tapi dia tahu-tahu dia sudah bawa limfosit yang sudah punya antibodi. Nah itu juga bisa. Tapi memang semuanya vaksin-vaksin ini semuanya sudah yang sekarang ya sudah mengalami berbagai penelitian yang sangat-sangat detail dan jumlah sampelnya juga banyak. Tujuannya agar meminimalkan efek samping. Namanya vaksin ya sama kayak obat ya kan. Ada namanya jelas berarti efikasi dan efektivitasnya udah teruji ya. Jadi kan ya kita nggak perlu khawatir. Ada isu vaksin itu yang dimasukkan itu kuman gitu ya. Ya memang kuman yang dimasukkan kalau vaksin ya. Tapi kuman yang sudah dilemahkan. Jadi nggak perlu khawatir. Terus apa sih pentingnya kalau pada kasus-kasus influenza ini? Jadi kalau influenza itu kan sebenarnya banyak kalau di Amerika, di negara-negara yang punya musimnya banyak itu malah kasus-kasus influenza itu paling banyak menimbulkan kematian, terutama pada lansia, pada orang-orang tua yang daya tahan tubuhnya turun. Dan juga anak-anak sebenarnya tapi anak-anak itu kan dia biasanya orang tua itu udah lebih aware dengan kesehatan anaknya. Nah ini yang problem ini orang-orang dewasa kita sendiri lansia nggak apa-apa lah orang tua sakit ya, padahal sama aja sebenarnya. Kalau orang dewasa itu ya kalau sakit juga akan menimbulkan dia nggak bisa masuk kerja terus akan menimbulkan istilahnya ya akhirnya harus bed rest, apalagi kok dia punya problem penyakit underlying yang sudah ada di awal, misalnya dia punya PPOK. Kalau untuk pasien-pasien yang sepuh gitu ya, paru-parunya sudah dower yang nggak mampu mengeluarkan virus atau bakteri yang masuk, dia akan jelek sekali kalau misalnya kemudian terinfeksi influenza ini. Dan juga orang-orang dengan asma gitu ya, dengan penyakit asma itu kalau kena influenza pasti asmanya akan kumat, akan kambuh, dan itu akan menimbulkan kalau asma kumat pasti pasiennya jadi susah bernafas. Kalau nggak langsung dapat pertolongan dia bisa susah dan bisa menimbulkan kematian juga kalau seperti itu ya. Nah walaupun sebenarnya flu itu penyakit yang bahasanya virus yang sering banget kita temukan, apalagi musim-musim kayak gini datang dengan flu, hidung meler atau hidung tersumbat, batuk. Nah itu wajar sekali ya. Jadi sering banget pasien-pasien dengan problem ini. Kadang juga demam, nyeri tenggorokan, kadang badannya terasa kemeng-kemeng gitu ya, batuk, sakit kepala, hidungnya tersumbat. Itu pasti akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Kadang mungkin malah butuh istirahat, otomatis daya harus cuti, dan otomatis produktivitasnya juga akan menurun. Okay. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya divaksin, apa yang kita dapat kalau divaksin? Apakah kita kalau dilakukan vaksinasi kita juga akan kebal 100%? Ya vaksin itu bisa memberikan manfaat, jadi kita dijauhkan dari flu. Terus yang kedua, dia meredakan flu. Kalau memang kita sedang kena, dia bisa meredakan karena langsung imunitasnya itu terbentuk gitu ya. Kemudian juga mencegah penyebaran flu ke keluarga dan orang lain. Nah itu yang
yang apa sih manfaat yang bisa didapatkan ketika kita vaksin. Nah, apakah dia perlu di booster seperti itu ya? Jadi kalau influenza itu virus yang mudah bermutasi. Jadi sehingga dia sering harus di booster. Jadi kalau influenza itu setahun sekali itu harus diganti, harus diulang karena strain virusnya itu pasti berubah terus. Beda dengan pneumonia yang bisa sampai 5 tahun. Nah, pneumonia itu 5 tahun. Nah, influenza itu setahun sekali harus diingat. Nah, tapi memang kalau belum tentu terus, saya udah vaksin kok saya masih sakit gitu kan. Nah, memang bisa jadi si vaksin ini atau seseorang tersebut menderita vaksin atau virus yang tidak ada di dalam vaksin. Vaksin itu kan ada beberapa strain virus. Mungkin dia kena virus yang tidak ada di dalam strain virusnya. Nah, sehingga itu yang menyebabkan seseorang bisa kena flu lagi. Tapi kalaupun kena flu dia tetap terlindungi, gejalanya nggak berat karena dia bahasanya badannya itu sudah ada persiapannya. Ibaratnya kalau tentaranya sudah ada tentara yang bertugas untuk mengatasi flu-nya itu. Dan atau juga bisa penyakit yang diderita seseorang itu bukan flu gitu ya, jadi bukan flu, mungkin yang lain yang bisa jadi kayak penyakit infeksi saluran nafas yang karena bakteri misalnya, seperti itu juga akan tidak bisa dicegah oleh vaksin influenza ini gitu. Terus kita lanjutkan. Nah, kalau di era COVID seperti ini sebenarnya bermanfaat nggak sih vaksin influenza ini? Jadi kalau WHO sendiri sebenarnya kalau pasien dengan COVID gitu ya, atau kondisi COVID seperti ini sebenarnya tetap bermanfaat. Pertama, jadi si COVID dengan influenza itu sebenarnya sama dia secara gejalanya. Jadi dia sama-sama mengenai saluran pernafasan seperti itu. Tapi kan gejalanya masing-masing orang tuh kan berbeda-beda ya. Ada yang ringan, ada yang kayak flu biasa, ada yang sampai berat, sampai pneumonia, sampai kemudian menimbulkan harus dirawat di ruang intensive care, itu kan sekitar 5%-nya gitu ya. Tapi 85%-nya pasien dengan COVID itu dia gejalanya nggak berat, jadi ringan seperti flu-like aja, flu-like syndrome. Jadi wahing-wahing, hidung meler, demam, batuk gitu ya. Nah, sehingga yang kedua bahwa penyebarannya virus COVID ini hampir sama dengan influenza. Dia pasti lewat kontak, droplet, dan bersentuhan seperti itu ya. Jadi pasti dia penyebarannya sama. Nah, sehingga memang pada pasien dengan COVID-19 ini, ketika dia punya imunitas influenza, dia akan menyebabkan gejala yang muncul itu tidak berat gitu. Jadi memang walaupun misalnya dia bukan untuk mengobati COVID, tapi dengan kita melakukan vaksin influenza ini di zaman seperti, kalaupun kena COVID gejalanya itu nggak berat. Karena dia sudah kenal duluan bahwa ini seperti ini si influenza seperti itu. Jadi tetap punya perlindungan walaupun tetap boosternya diulang setiap tahun sekali gitu. Dan seperti itu. Baik ya, terima kasih Dr. Rina Juwita. Nah, bagi healthy people silakan, kami masih membuka. Kalau mau kita berdialog langsung, silakan like, komen di Instagram Rumah Sakit UII. Sambil menunggu dokter, sebenarnya kalau misalkan tadi kita bahas tadi influenza ya dok ya, dari gejala itu kan sebenarnya mirip dengan COVID. Nah,
Ada juga mungkin healthy people yang sudah pernah mendengar istilah common cold. Sebenarnya apa itu dok bedanya influenza dengan common cold itu dok? Itu sebenarnya itu bahasa yang sama aja, yang satu bahasa bahasa kedokterannya kan sebenarnya common cold. Kalau diagnosa kita nggak buat influenza biasanya itu, tapi bahasa influenza atau salesma biasanya ya itu tuh bahasa yang umum dipakai di hari-hari. Tapi sebenarnya prinsipnya sama, gejalanya mirip gitu ya, tidak ada perbedaan. Dan itu rata-rata emang disebabkan oleh virus yang masuk ke dalam saluran pernapasan seperti itu. Kalau pada kondisi sama sebenarnya seperti COVID ini, kalau dia pada daya tahan tubuhnya baik, dia ini cuma kayak flu-like aja. Tapi kalau orang-orang sepuh, orang-orang lansia yang problem paru-parunya sudah ada masalah, dia akan tampak lebih berat. Mungkin akan muncul seperti pneumonia juga seperti itu. Jadi hampir sama dengan COVID ini, cuman memang kalau COVID ini karena dia begitu cepat penyebarannya dan dia mutasinya juga kenceng banget ya. Jadi dia akan lebih luas, cepat banget, lebih luas banget ininya. Yang kena itu lebih cepat gitu kan. Dan tidak mengenal waktu ya kan. Kalau flu influenza itu kan dia lebih banyak pada suhu kayak gini, negara dingin, banyak musim penghujan gitu. Kalau di negara kita, tapi kalau di negara luar itu dia lebih karena waktu pas musim dingin, musim salju itu yang muncul ya. Dan sedangkan si COVID ini dia nggak lihat waktu, mau panas mau dingin tetap aja dia punya kemampuan untuk menular, karena itu yang ruwetnya gitu. Jadi kalau dilakukan vaksin influenza paling enggak ya influenzanya dia sudah aman, tinggal menahan untuk lajunya COVID ini. Nah kebetulan juga di UI juga ada, ini murah banget loh. Oh iya dok. Kalau maksudnya dibandingkan harga normalnya loh ya. Oh iya. Ya gitu. Gini dok, kalau tadi kan sebenarnya kalau influenza itu sendiri dok, penyebabnya apakah itu murni virus atau ada penyebab lain? Kalau memang virus, ada berapa banyak sih dok misalnya untuk virus penyebab influenza itu dok? Ya kalau influenza itu sebenarnya dia kan kalau strainnya itu banyak banget. Jadi strain kode-kodenya itu kalau di beberapa negara itu memang beda-beda, tapi sudah dimiliki kayak data strainnya itu. Jadi influenza ada beberapa yang kemudian virusnya, maksud saya virus influenzanya itu yang kemudian dia ada hemophilus influenza, ada macam-macam itu ya. Nah kalau memang pada seseorang itu dia punya problem, misalnya gini, ketika virusnya masuk, dia kan virus sebenarnya ya. Nek virus itu beda dengan bakteri. Kalau virus tidak ada yang baik, virus itu semuanya jahat. Kalau dia belum masuk ke badan itu namanya virion. Jadi virion itu di udara itu banyak sekali ya. Nah dia bisa bertahan pada beberapa kondisi itu dia bisa bertahan. Nah kalau dia sudah masuk ke badan, dia sudah jadi namanya virus. Virus itu semuanya jahat. Beda dengan bakteri. Nah, cuman kadang ketika si virusnya datang, dia bisa dompleng. Ada bakteri yang ikut gitu kan. Nah, kadang juga bisa double. Sudah dia ada virus di awal, terus dia dompleng sama bakteri juga. Ya, jadi kadang-kadang ya itu kalau dia kemudian dapatnya dua, ya akhirnya kan gejala yang didapatkan juga lebih berat. Jadi misalnya ketika virus masuk ke badan kita, itu kan tadi yang saya jelaskan sudah ada sistem imun alami yang merespon, terutama interferon ya. Dia akan itu khas punya virus memang. Jadi memang badan kita itu sudah punya pertahanan kalau untuk virus itu lebih luar biasa. Jadi yang ini ya, jadi kita punya yang gambar tadi. Yang gambar tadi itu punya ada 4 gitu ya. Jadi ada
Interferon itu dia karena virus yang untuk menahan virus, kemudian makrofag nanti akan bertugas untuk memakan sel-sel yang kemudian sudah terinfeksi oleh virus. Nah, kalau sel tubuh kita yang sudah terinfeksi oleh virus itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia pasti sudah ke-hack ya. DNA-nya itu, RNA-nya, DNA-nya itu dia sudah akan, kromosomnya itu sudah diubah oleh si virus ini jadi dilumpuhkan seperti itu. Nah, tapi dia biar tidak virus ini tidak merusak yang lain, dia mengeluarkan bahasanya mengeluarkan sinyal-sinyal agar sel tubuh lain itu siap-siap gitu. Artinya punya pertahanan tubuh juga. Nah, ketika tubuh kita lagi ruwet nih menghalangi si virusnya masuk, nah bisa aja yang lain juga ikut dompleng masuk, bakteri masuk. Ketika daya tahan tubuhnya nutup akan seperti itu. Makanya kalau pada orang-orang dengan imunokompromis, daya tahan tubuhnya turun seperti pada HIV, kemudian orang-orang tua yang dengan komorbid penyakit paru, penyakit DM seperti itu, dia kan daya tahan tubuhnya turun. Karena mudah sekali ketika virus datang dia juga akan kena bakteri, kena jamur, kena macam-macam. Itu karena daya tahan tubuhnya, sistem imunnya yang kurang baik. Ini Dok, ada pertanyaan masuk, mungkin hubungannya dengan tadi yang saya tanyakan Dok sebelumnya. Jadi kalau di RSUI itu ada vaksinasi namanya flu bio dan juga flu quadri Dok. Pertanyaannya adalah apa bedanya sih Dok antara dua jenis itu Dok? Kalau quadri itu kan biasanya ada 4 strain ya. Nah, tapi saya 4 strain itu lebih banyak ininya, lebih luas cakupan dia menghalangi virus. Jadi kan karena jumlahnya virusnya, strain virus itu kan macam-macam. Jadi ada yang kalau flu quadri itu ada 4 itu. Sementara kalau flu bio itu saya lupa. Jadi ada 3 ya. Jadi hanya 3. Nah, kalau misalnya yang 3, kalau kita terkena yang satunya yang lain ya kita tetap bergejala tapi tetap terlindungi. Sementara kalau quadri itu dia ada 4. Kalau dapat yang nanti misalnya strainnya beda lagi, misalnya kita pas pergi ke luar negeri misalnya ya, kalau nanti udah nggak pandemi pada wisata atau jalan-jalan kemana, terus ada virus yang strainnya tidak ada dalam quadri atau flu bio itu, maka dia tetap terlindungi tapi dia masih bergejala tapi nggak kena seperti itu. Keuntungannya seperti itu karena sama-sama melindungi ya Dok ya, cuma bedanya mungkin kayak kita beli payung ya Dok ya. Kalau ada payung yang lebih luas, ada yang payung sempit gitu ya. Ya, ada pertanyaan lagi Dok, sampai usia berapa Dok vaksin influenza bisa kita berikan? Dan mungkin saya tambahkan siapa saja sih Dok yang harus kita berikan ini Dok, yang harus kita berikan vaksin? Sebenarnya sampai kapan? Sampai usia, justru yang paling dipentingkan di usia-usia tua malahan ya, karena kan dia daya tahan tubuhnya itu turun. Jadi pasien-pasien dengan problem paru-paru itu sangat penting untuk melakukan vaksin. 2 malahan, jadi vaksin influenza ini dan vaksin pneumonia. Karena 2 hal inilah yang sering membuat angka kesakitan seseorang itu bertambah pada pasien-pasien dengan gangguan paru. Ya. Nah, seperti yang kita tahu pasien gangguan paru itu kan banyaknya di usia tua, apalagi efek merokok ya, efek polusi asap dan sebagainya itu pasti akan bisa muncul di usia tua. Nah, di usia tua sampai kapan? Sampai seterusnya gitu ya. Terus kalau yang anak-anak Dok, itu mulai usia berapa? Melanjutkan dari pertanyaan ini Prihastuti Dok. Ya. Jadi kalau anak-anak tuh biasanya kalau dia sudah selesai kan biasanya di usia vaksin wajib itu ada, nah dia bisa tetap diberikan vaksin itu misalnya pada umur kayak 1 tahun, 2 tahun itu sudah bisa diberikan. Karena dia malah kalau Haemophilus influenza itu kadang masuknya ada jadwalnya gitu. Ada jadwalnya itu masih bisa. Jadi tidak usia harus 5 tahun baru diberikan, enggak. Jadi sejak awal itu sudah bisa diberikan ikutan dari vaksin-vaksin yang wajib. Ya, imunisasi dasar ya Dok, ikutan dari imunisasi wajar itu udah ada.
imunisasi dasarnya ada, tapi ada tambah-tambahan ya kayak baik. hemofilos influenza, terus pneumonia itu juga masih udah bisa diberikan. Nah, karena ini yang dimasukkan adalah vaksin Yang yang dilemahkan. dilemahkan, memang bukan vaksin hidup, itu siapa aja sebenarnya sih nggak masalah. Baik. Cuman memang kalau ada ibu hamil, Ya. kita kalau vaksinnya hidup itu tidak diperbolehkan karena kan kontraindikasi ya pada Baik. ibu hamil. Tapi kalau dia vaksin yang sudah dilemahkan itu boleh-boleh aja, nggak masalah, siapa aja boleh dipakai karena enggak kemudian kontraindikasi itu tidak ada gitu. Baik, baik. Mm. Kalau untuk ya tadi dok menyambung ibu hamil berarti diperbolehkan dok Kalau untuk vaksin influenza ini dok. lemah boleh, tapi kalau vaksin yang hidup itu nggak Baik, boleh gitu. karena kan ada macam-macam ya tipe-tipenya. Jadi kalau vaksin hidup itu biasanya kan kayak campak ya, yang biasanya yang ada vaksin hidup. Terus polio ya, Baik. polio yang vaksin hidup. Kalau campak itu vaksin yang dilemahkan juga. Terus itu yang nggak boleh. Terus kalau MMR Ya. itu kalau nggak salah saya juga vaksin dilemahkan, jadi masih oke ya. Terus kalau influenza ini vaksin yang dilemahkan juga, saya rasa nggak apa-apa kalau mau diberikan. Berarti yang diperbolehkan untuk imunisasi atau vaksinasi influenza yang pertama adalah dari mulai usia anak-anak ya, balita gitu ya dok ya. Kemudian juga kelompok rentan yang kedua adalah lansia, itu jelas. Kemudian ibu hamil juga boleh dok ya. Karena ini Ibu vaksin hamil. asal bukan vaksin hidup ya. Kadang ada juga influenza yang vaksin influenza Baik. yang mungkin vaksin hidup, nah itu yang nggak Itu boleh. nggak boleh ya. Terus sama satu lagi, sebenarnya yang nggak boleh itu adalah orang dengan pernah riwayat GBS ya, Guillain-Barré syndrome. Karena ada beberapa kasus ikutan itu dengan vaksin ini dia bisa menyebabkan terjadi kayak kejadian ikutan pasca imunisasi gitu loh, KIPI. Nah itu ada beberapa yang dikaburkan ketika dia punya kondisi SGB ya, pernah sindrom ini, dia dikaburkan itu sebenarnya KIPI atau memang dia karena dia punya penyakitnya gitu ya. Jadi sehingga pada orang-orang dengan riwayat terjadinya SGB kita tidak menyarankan untuk dilakukan vaksin ini. Dan kondisi SGB itu kan sedikit banget ya, cuma berapa persen dari populasi. Jadi memang nggak semua orang pernah kena itu gitu. Jadi lebih baik kalau kayak gitu kan cuma kecil, populasinya kecil banget. Tapi memang kalau orang yang pernah kena SGB kita nggak menyarankan. Baik. Iya. Oke, sebenarnya selain itu sebenarnya mungkin kayak petugas kesehatan itu juga sebenarnya direkomendasikan ya dok ya untuk diberikan imunisasi influenza ini. Kemudian bagi healthy people yang mungkin kerjaannya ketemu banyak orang, harus berhadapan dengan customer banyak yang memang harus tetap bekerja. Karena memang itu ini mudah banget keluar. Menurut saya itu juga tetap harus direkomendasikan ya dok ya untuk diberikan namanya imunisasi influenza ini ya dok ya. Lanjut dok, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin sebenarnya sudah dijawab tadi dok. Berapa kali pemberian untuk vaksinasi influenza ini? Mulai usia berapa dan harga di RSUI berapa dok? Kalau dewasa itu cuma sekali. Sekali ya dok ya. Kalau anak-anak kadang ada 2 kali pemberian. Ya. Tapi kalau tergantung ininya sih ya, tergantung jenis vaksinnya. Tapi kalau dewasa cukup sekali dan boosternya setahun sekali. Berarti tetap ada booster ya, ada pengulangan karena tadi mutasi ya, mutasi dari virus influenza ini sangat cepat. Nah kalau misalnya anak-anak biasanya 2 kali, tapi ya itu tadi balik ke jenis vaksin yang diberikan. Ini kadang-kadang beberapa perusahaan itu kan mengeluarkan berbeda. Oh ya. Misalnya yang strain pertama ini mengandung berapa vaksin untuk anak-anak ya. Terus nanti diulang lagi oleh vaksin berapa strain gitu bisa. Iya. Itu ya, semoga Prihastuti itu menjawab. Untuk harga ini juga ada di layar ya dok ya. Di layar kita mumpung sekarang masih ada promo vaksinasi flu dewasa sangat murah ya dok ya, 170.000. Sudah dengan jasa dokter, jasa konsul, bahkan dengan surat keterangan nanti ya dok ya, surat keterangan bahwa telah divaksinasi influenza.
Lanjut lagi dok, ini ada dari Rahmawati. Eh, apakah ada efek samping dok dari Oh ya, vaksin itu influenza tadi ini yang dok? kita sampaikan bahwa sama ya, vaksin ini sama kayak obat. Jadi kadang ada pada beberapa orang itu dia punya kemungkinan ya kayak terasa sakit di tempat injeksi, wajar ya, namanya juga diberikan suntikan ya, sakit, kemerahan. Kadang ada beberapa yang pada beberapa kasus ada yang melaporkan demam. Oke. Nah, seperti itu. Tapi ini kan namanya gejala setelah divaksin, artinya tidak terlalu berat. Baik. Ibaratnya kayak badan kita mendapatkan sesuatu yang baru, dia akan mengenali, dia akan berespon seperti itu. Tapi rata-rata hampir 85% itu adalah gejala yang ringan, seperti Demam paling itu ya. demam, Itu sebenarnya artinya kalau ada setelah divaksin di demam, timbul demam, itu sebenarnya harusnya kita harus ini ya dok, harus senang juga ya, karena imunitas kita sebenarnya berfungsi ya dok ya. Jadi seperti itu. Dan ya itu tadi, ada kondisi yang berat, misalnya orang-orang dengan alergi ya dia bisa alergi gitu. Yang penting nggak ada alergi dengan apa sih namanya, zat pembawa. Jadi memang vaksin, rata-rata vaksin itu kan ada timerosal ya, ya kayak apa ya, zat pembawanya gitu. Nah, timerosal itu kadarnya sebenarnya sangat kecil, cuma berapa, 0,0 berapa persen gitu. Jadi tapi pada beberapa orang yang sangat hipersensitif dia bisa muncul, jadi kayak rasa terbakar itu kan injeksi, atau kemudian menyebabkan badannya nggak nyaman, itu kecil banget. Tapi memang itu harus kita sampaikan ya, biar nggak kaget. Kan biasanya sebelum imunisasi kan biasanya kita ada inform consent ya dok ya, ada penjelasan. Baik. Ngomongin tadi dok alergi. Nah, untuk pasien-pasien atau healthy people yang di luar sana memang ada riwayat alergi, misalkan ada sering bersin-bersin, alergi dingin dan lain sebagainya, apakah diperbolehkan dok untuk imunisasi influenza ini dok? Bisa, karena kan alergi itu biasanya dia hipersensitivitas dengan satu alergen. Alergen misalnya ya debu ya kan, terus karena debu, udara dingin. Nah itu kalau dia kemudian tidak ada alergen itu kan tidak akan terjadi ini hipersensitivitas itu. Jadi nggak masalah, kita boleh aja vaksin. Banyak kok pasien-pasien yang misalnya dia punya asma, justru dia kan asma itu kan alergi yang tingkat tinggi ya, sudah atopiknya berat gitu, dia juga tetap vaksin influenza untuk mencegah tidak flare gitu, tidak kumat asmanya gitu. Justru sangat membantu ya dok ya, akhirnya tidak kambuh-kambuhan untuk asmanya. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk lagi dok. Hai Dr. Rina, wah dapat salam nih dok. Jika sudah vaksin influenza baik dewasa maupun anak-anak, apakah perlu juga nantinya kalau misalkan vaksin COVID-19 itu hadir dok? Oh ya, karena memang sebenarnya antara influenza dan COVID itu adalah suatu penyakit yang sebenarnya berbeda, walaupun gejalanya hampir sama. Nah nanti kalau misalnya vaksin COVID kita sudah launching, ya ini kan sekarang masih dalam tahap penelitian fase 3 ya. Fase 3 ya betul. Ya memang kita harus sabar untuk bisa menunggu hasil biar semuanya baik ya, biar tidak terlalu tergesa-gesa, jangan efek sampingnya malah yang gede nantinya. Jadi kita berusaha untuk meminimalkan efek samping dan memaksimalkan efek terapinya justru ya kan. Nah itu yang akan diperjuangkan biar kemudian vaksin COVID itu benar-benar bagus, tidak ada masalah-masalah gitu. Nah kalau memang nanti sudah ada vaksin COVID ya kita akan vaksin COVID gitu. Dan karena itu ada sesuatu yang berbeda. Nek COVID itu coronavirus strainnya berbeda, sementara kalau flu itu hemophilus influenza juga strainnya berbeda. Istilahnya orangnya beda gitu, virusnya jenisnya, namanya beda, orangnya beda. Otomatis memang influenza itu tidak bisa menahan coronavirus gitu, tapi gejalanya mirip, paling enggak dia bisa memberi perlindungan, memberi apa sih namanya, tidak memperberat kondisi. Kalau tertular ya tertular, tapi tidak kemudian memperburuk kondisi yang
sampai yuk terus dia bisa pneumonia berat dan sebagainya. Ya mungkin pada intinya adalah untuk Mbak Indra Noni ini dok yang tanya tadi barusan, untuk setiap jenis penyakit itu vaksinnya sendiri-sendiri ya dok ya. Karena vaksin itu dibuat atas yaitu tadi jenis kuman yang sudah dimatikan dan sebagainya, dilemahkan gitu ya dok ya. Ada lagi dok, mungkin sama sih sebenarnya mirip-mirip dok. Dok, bolehkah vaksin influenza di saat flu? Nah, misalkan lagi sedang batuk pilek nih pasien itu, atau mungkin bahkan ada lagi demam misalkan, pasien tersebut datang, apakah itu diperbolehkan dok? Kemudian aman nggak buat ibu? Ya tadi pertanyaan untuk ibu menyusui atau ibu hamil gitu dok. Jadi kalau misalnya kita kondisinya lagi nggak fit, demam, itu sebaiknya ditunda dulu. Ditunda ya dok ya? Karena kan kita nggak tahu nih demamnya karena apa, benar nggak karena flu-nya gitu, atau mungkin karena efek yang lain. Nanti ketika kita vaksin ternyata efeknya juga demam, kita nggak ngerti ini efek dari vaksin atau memang atau dari awalnya sudah ada masalah. Jadi kalau memang masih kondisi badan sedang meriang, ya jangan vaksin. Demam apalagi ya, maksudnya nanti akan mengaburkan ini punya siapa sih sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan tanpa demam dok, yang hanya pilek biasa gitu, datang kepengen vaksin influenza boleh dok? Nggak masalah. Cuman kalau misalnya pada kita vaksin ada 2 gitu ya, mau vaksin flu, terus mau vaksin pneumonia, kita harus menjarakkan, ada waktu jedanya. Nggak boleh melakukan vaksin itu dalam waktu sekalian. 2 vaksin kayak gitu dalam itu nggak boleh dok ya? Vaksin influenza, kemudian kita vaksin pneumonia gitu. Ya. Nah itu jangan berbarengan karena nggak tahu kan ini kalau terus kemudian menimbulkan demam, ini punya siapa? Ini memang harus dijarak, kecuali vaksin-vaksin yang sudah dicampur, misalnya kayak DPT, ya kan, difteri, pertusis sama tetanus itu kan sudah atau sekarang sudah ada 5 malah ya, ada 5 penta gitu ya, pentabio itu jadi ada 5 yang masuk di situ. Nah itu lain sekarang karena udah di mix, sudah diteliti juga ya dok ya? Itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dia belum digabung, kita nyuntik 2 suntikan, nah sebaiknya jangan. Nah, jadi dijarak 2 minggu. Minimal 2 minggu ya dok ya dari imunisasi yang pertama ya? Terbentuk dulu, karena 2 minggu itu terbentuk imunitas kita. Jadi yang pertama terbentuk dulu, baru kemudian kita suntik yang kedua gitu. Nah nanti baru kemudian di 4 minggu dia sudah imun kedua penyakit tersebut misalnya seperti itu. Jadi emang harus karena ini yang kita masukkan itu adalah untuk memicu imunitas tubuh kita. Jadi memang harus melihat kondisi dan situasi gitu ya, jangan terus kemudian semangat banget langsung masukin semuanya, repot nanti. Iya dokter, sepertinya ini menarik dok. Ada dari Prihastuti lagi dok. Kalau diutamakan tadi menurut dokter Rina adalah usia tua untuk imunisasi influenza ini, artinya apakah balita itu belum begitu perlukah dokter? Mohon arahannya dokter. Jadi sebenarnya usia-usia yang sangat rentan ya, imunitasnya di anak-anak itu juga penting ya dok ya. Karena kan anak-anak itu lahir itu dia kan nggak bawa imunitas di dalam perut ibunya sangat nyaman, terlindungi, nggak pernah ada kuman gitu ya. Nah ketika dia lahir dia nggak bawa tentaranya juga belum banyak, itu juga penting. Makanya kenapa ada vaksin-vaksin yang imunisasi yang benar-benar diwajibkan pada anak sampai di umur 9 bulan ya, tahun gitulah. Nanti sampai usia sekolah itu masih ada vaksin-vaksin yang harus di booster ya, seperti itu. Apalagi kalau anak-anaknya sering ikut orang tuanya pergi-pergi ya, itu kudu lebih banyak lagi harus divaksin. Banyak sebenarnya kalau rekomendasi banyak ya. Kalau untuk anak-anak tentu dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau untuk yang dewasa tentu dari PAPDI juga ada rekomendasi untuk vaksinasi dewasa ya dok ya. Nah memang untuk dewasa, kadang kan kita mikir orang tua ngapain dia vaksin karena udah tua gitu ya, padahal bisa mengurangi komorbid ya, mengurangi dia harus angka morbiditasnya itu akan mengurangi angka kesakitan. Kalau sakit dirawat di rumah sakit itu juga nggak nyaman, membuat orang serumah itu bakalan harus memikirkan lebih banyak yang dipikirkan seperti itu ya. Ini tetap usia-usia kelompok-kelompok rentan ini tetap penting, anak-anak yang secara
kemampuan membentuk itu dia belum baik, dia Baik, harus ya. diberikan bantuan untuk imun terhadap penyakit. Orang tua juga gitu. Jadi dua-dua kelompok ini penting, dan kelompok-kelompok yang imunokompromis lain, misalnya ya kita yang berhadapan kelompok-kelompok Ya, yang risiko rentan, tinggi, ya, ya risiko risiko betul. tinggi, kita berhadapan dengan orang sakit flu, orang sakit ini itu, dan itu sangat mungkin kita bisa tertular. Baik, ya. Ada lagi dokter dari Bu Nuriswantri ya Sundari. Siang dokter, saya mau tanya, anak saya sekarang usianya 8 tahun dokter. Terakhir imunisasi influenza Desember tahun lalu 2019. Oh ya, Ya. berarti Desember tahun Ya, lalu. waktu yang tepat untuk imunisasi pengulangannya atau mungkin untuk boosternya kapan gitu dokter? Setahun kemudian, Berarti ya 2000. Desember ya dok ya? Ya, sebelum setahun nggak apa-apa sebenarnya. Sebelum Jadi, 1 tahun nggak apa-apa ya? Jadi pas tahun udah terbentuk imunnya, misalnya Baik. seperti itu. Jadi kalau Desember itu awal, ya mungkin yang kemarin di Desember pertengahan, ini sekarang Desember awal udah nggak apa-apa. Kalau misalkan setahun 2 kali, apakah diperbolehkan dok untuk imunisasi influenza ini dok? Itu agak ini ya, jadi artinya kecuali strainnya berbeda, Baik. itu masih mungkin. Tapi kalau strainnya sama, minimal setahun sekali boosternya. Jadi yang disarankan WHO, WHO sama ABI itu sama, pengulangan itu Setahun ya dok ya. sekali. Baik. Itu ya ibu. Ada lagi dok. Kalau misal kita sudah terlanjur memvaksin anak kita, terus kita tidak vaksin ulangan boosternya, apakah ada efek sampingnya dokter? Apa yang akan terjadi kalau tidak dilakukan booster Ya itu? nggak apa-apa, tapi perlindungannya tidak ada gitu kan, karena dia ya misalnya dia vaksin tahun lalu, vaksinnya untuk virus 1, 2, 3, 4 Ya. virus itu kemudian mutasi, yang 1, 2, 3, 4 itu mutasi, setahun kemudian nggak ada terlindungi gitu kan, terus kemudian lebih dari setahun, lebih 1 bulan kemudian dia kena. Iya. Nah itu bisa saja, cuman memang kalau dia kena dengan strain yang tadi, terus dia sudah mutasi, Ya. nah itu juga akan bergejala gitu ya. Jadi memang disarankan setahun sekali. Kalau nggak dilakukan kenapa? Ya nggak apa-apa sih, cuma ya itu pelindungannya ya nggak akan maksimal lagi. Karena memang sudah akan mutasi, akan berbeda kondisinya gitu, akan bisa kena lagi, bisa kena, tapi mungkin gejalanya nggak berlebih dan nggak lebih berat seperti itu, karena biasanya naik mutasi itu dia kan proteinnya yang Baik, berubah ya. Intinya untuk vaksinasi influenza ini, baik untuk dewasa maupun anak-anak, itu tetap boosternya 1 tahun sekali ya dokter ya. Ya sebenarnya menarik sekali dokter untuk perbincangan kita pada siang hari ini, cuman mungkin karena waktunya kita terbatas dokter, jadi kita akan akhiri untuk pertemuan kita tentang imunisasi ini. Ada saran penutup dokter untuk healthy people di rumah? Ya, sarannya sebenarnya kita bisa berusaha untuk tetap sehat ya. Ikhtiar kita adalah pertama untuk menjaga makan, tetap Baik. ya, jaga makan yang bergizi, seimbang, kemudian olahraga, dan ikhtiarnya kita adalah mengaktifasi atau membuat imunitas tubuh kita itu lebih kuat terhadap kuman-kuman yang banyak sekali Ya. di muka bumi ini. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan imunisasi influenza ini ya dok ya, di masa pandemi. Tentunya nikmati juga layanan promo dari Rumah Sakit JWI, yaitu layanan vaksin influenza dengan promo harganya yang sangat spesial, yaitu 170.000 untuk yang dewasa, dan tentunya untuk yang anak-anak juga tetap ada, yaitu dengan biaya Rp200.000. Itu dokter, terima kasih atas waktunya dokter Rina, spesialis penyakit dalam di sela-sela kesibukan prakteknya yang luar biasa dok. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk healthy people, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Bila sakit jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.